Pejuang terhebat nomor 1. Bab 776. Apa yang kau katakan, Mom? Tuan Muda Drake pantas mendapat pukulan. Bagaimanapun, apa yang berakhir sudah berakhir. Menurutku Vane tidak melakukan kesalahan. Dia membantuku untuk melampiaskan amarahku, itulah sebabnya dia memukuli Tuan Muda Drake. Selena sangat marah saat mendengar apa yang dikatakan ibunya. Dia menggeram pada Fiona. Aku juga tidak ingin itu terjadi padamu, Selena. Tapi dia itu dari keluarga Drake. Menyinggung mereka seperti menandatangani sertifikat kematianmu sendiri. Fiona sungguh khawatir. Apa yang terjadi, Mom? Ben dan Andrew berjalan keluar lalu bertanya, ekspresi wajah mereka berkerut, khawatir. Fiona menghela nafas lalu melotot tajam pada Vane. Aku baru saja mendengar kalau orang ini telah pergi dan memukuli tuan muda dari keluarga Drake, jelasnya kepada Ben. Bukankah itu menyebalkan? Kudengar tuan muda Drake masih dirawat di rumah sakit, dan kondisinya tidak pasti. Tidak mungkin. Bukankah kau sedikit keterlaluan, Vane? Kami mengerti mengapa kau berkata menentangnya tadi, kau melakukannya untuk uang 10 miliar, bukan? Bahkan kalau berkata menentangnya berarti mempermalukannya di depan semua orang. Dan tentu saja, Tuan Muda Drake bertindak berlebihan dengan menyerang Selena juga. Andrew melangkah maju, alisnya menyatu. Tapi itu keterlaluan, bukan, memukuli Tuan Muda hanya karena hal itu. Dia melanjutkan, mereka bahkan menawari kalian berdua pekerjaan sebelumnya. Mereka lebih kuat dari beberapa keluarga bangsawan kelas 1. Apa kau tidak takut mereka akan menghancurkan seluruh keluarga Taylor? Betul sekali. Fiona langsung menyela, jadi, bukankah kita harus pergi sekarang? Dia mengundang bencana atas dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak menyeret kita ke dalamnya. Ben angkat bicara setelah berpikir sejenak, Mom, memang benar Vane sangat gegabah, tapi dia menyerang demi Selena. Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Masa lalu adalah masa lalu. Kita semua harus melarikan diri bersama-sama. Aku pikir James Drake tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah dan tidak akan peduli dengan apa yang kita katakan setelah putranya dipukuli. Kita tidak bisa hanya menyalahkan Vane. Kita semua juga tidak akan bisa melarikan diri. Betul sekali. Mengapa kita tidak melarikan diri bersama-sama? Sungguh menyakitkan hatiku memikirkan untuk meninggalkan rumah ini, tetapi kita bisa membawa barang-barang berharga punya kita. Sebagian besar uang kita ada di bank yang hanya bisa diakses dengan kartu ATM. Fiona langsung menyarankan, menyadari kalau kata-kata Ben masuk akal. Jangan takut, ayah, ibu. Mereka tidak akan datang kepada kita untuk mencari masalah. Vane tersenyum pahit saat dia melihat semua orang terlihat panik. Pikirkan tentang itu. Aku membawa Selena tadi malam dan menyebabkan keributan bagi mereka. Mereka akan melakukan sesuatu kemarin kalau mereka benar-benar ingin membalas. Lagi pula, ini sudah larut malam, tapi mereka belum mengirim siapapun. Apa menurutmu mereka akan datang? Kalau kau melakukannya, bukankah mereka takut kita akan kabur lebih cepat? Ben baru sadar saat mendengar kata-kata Vane. Kau benar. Kalau mereka sungguh ingin mencari masalah dengan kita, mereka mungkin akan melakukannya kemarin malam atau pagi ini. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Itu benar. Andrew juga sepertinya menyadari kalau pemikiran tersebut sungguh masuk akal. Tapi menurutku keluarga Drake tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mungkin saja mereka memprioritaskan kesehatan Tuan Muda Drake ke rumah sakit dulu karena dia terluka parah. Mungkin mereka sudah menutup semua jalan menuju keluar kota. Kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka akan mendatangi kita setelah tuan muda mereka pulih kembali. Fiona masih ketakutan, sampai-sampai imajinasinya mulai menjadi liar. Bu, semua ini sebenarnya terjadi karena tuan muda Drake mencoba melecehkan aku. Dia sedikit mabuk tadi malam saat dia datang ke kantor, dan dia mencoba untuk menyerangku. Vane hanya memukulinya setelah dia tahu tentang hal ini. Aku percaya kalau bahkan keluarga Drake sendiri akan berpikir kalau ini rasional. Selain itu, Vane sangat kuat. Sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Selena melirik Vane, lalu dia menjelaskan semua kejadiannya. Dia tidak ingin Vane memikul tanggung jawab sendirian. Apa? Tuan Muda Drake itu benar-benar mencoba.
Baru kemudian Fiona mengerti kalau Vane telah memukuli Timothy Drake karena alasan lain, dan bukan karena insiden yang berhubungan dengan pekerjaan. Bab 777. Fiona menatap Vane lama-lama. Baiklah. Aku salah menuduhmu, katanya. Aku berpikir kau pergi ke sana dan memukuli tuan muda karena apa yang terjadi pada Selena dan pekerjaanmu. Kau sungguh punya alasan yang kuat untuk memukulinya, kalau kejadiannya seperti itu. Mom, bagaimana kau tahu tentang hal ini? Selena bertanya pada Fiona setelah dia memikirkannya. Oh, aku tidak sengaja mendengar beberapa orang menggosipkannya saat aku berbelanja. Itu membuatku sangat ketakutan sehingga aku cepat pulang. Petik 2. Fiona menepuk dadanya, tapi dia masih cemas saat memikirkannya. Tapi bagaimana kalau keluarga Drake menyerang kita secara diam-diam, bukannya di siang bolong? Itu akan lebih sulit untuk dicegah. Menurutku kita semua harus tinggal di rumah dan tidak keluar sama sekali. Tidak mungkin, Mom. Aku baru saja membuka warung internetku. Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar selama beberapa hari ini, terutama saat kita mendapatkan begitu banyak pelanggan. Ben berbicara sambil tersenyum, aku percaya apa yang dikatakan Vane. Kalau dia mengatakan mereka takut padanya, mereka takut padanya. Mereka pasti akan datang mencari kita sejak kemarin. Tidak mungkin. Bukannya kita kekurangan uang dari bisnis warnetmu. Aku tidak akan bisa hidup kalau kau mati. Fiona tidak berani membiarkan Ben keluar sendirian. Elaine, bawa beberapa pengawal lainnya dan ikutlah bersamaku. Ben melambai pada Elaine dan beberapa pengawal lainnya, mereka telah berdiri di samping. Kau tidak akan khawatir kalau aku keluar seperti ini, iya kan, Mom? Setelah Elaine dan yang lainnya berjalan, Ben berkata pada Fiona sambil nyengir. Baik, pergilah kalau begitu. Fiona melambaikan tangannya tanpa daya. Tuan, kabar baik. Pada saat ini, seorang pria dari klan Elang berlari ke arah Lineman, tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Kau terlihat bersemangat. Lineman bertanya, tersenyum pahit. Kabar baik. Heh. Kudengar Tuan Muda Drake telah memecat Vane dan istrinya, dan Tuan Muda mencoba melecehkan istrinya. Jadi Vane membawa istrinya ke kediaman keluarga Drake dan memukuli Timothy Drake yang masih hidup. Dia masih di rumah sakit sekarang. Pria paruh baya itu menyeringai saat dia melaporkan semuanya. Mata Lineman langsung berbinar saat mendengarnya. Dia dengan cepat melompat berdiri. Betulkah? Fantastis. Dengan cara ini, kita tidak perlu bertindak terlalu cepat untuk saat ini. Kita akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Menyinggung keluarga Drake secara praktis menggali kuburanmu sendiri. Mari kita lihat apakah keluarga Drake membantu kita menyingkirkan bajingan kecil itu. Tentu saja keluarga Drake akan melakukan sesuatu. James Drake hanya punya satu anak laki-laki. Kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Memhem. Sepertinya para dewa sedang tersenyum padaku. Lineman mengangkat dagunya sedikit, tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 778. Beritahu semua orang kalau kita akan menghentikan operasi untuk saat ini. Kita akan menunggu dan melihat bagaimana situasinya setelah 2 hari. Dalam waktu sekejap, selera humor Lineman yang baik sudah kembali lagi. Akan luar biasa kalau keluarga Drake membunuh Vane. Dia tidak perlu melakukan satu hal pun. Fantastis. Sungguh fantastis. Haha, Ken juga bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia datang ke hadapan Ivan Neil dan Sena sebelum duduk. Apa yang terjadi, Tuan Muda Clark? Sepertinya kau bersemangat tentang sesuatu. Ivan melontarkan senyum tanpa ekspresi. Dia akhirnya pulih dari luka-lukanya, dan dia bisa kembali ke kediaman keluarga Taylor. Dia juga berpikir untuk memperkenalkan Sena kepada keluarganya selama beberapa hari ke depan. Ketika dia memikirkan tentang ekspresi wajah Ben dan yang lainnya, kegembiraan tersentak dalam dirinya. Vane mencari masalah lagi. Hah. Dia benar-benar tidak berhenti bermain api. Petik 2. Sejak Ken menginjakkan kaki di kedai kopi, dia tidak berhenti menyeringai. Aku pikir kita tidak perlu membuat masalah untuknya lagi. Dia telah menandatangani permintaan kematian untuk dirinya sendiri sekarang. Apa, betulkah? Siapa yang dia sakiti kali ini? Neil segera tahu kalau Vane telah pergi dan menyinggung orang lain lagi saat dia mendengar itu.
Setelah dia memikirkannya, matanya menjadi cerah. Jangan bilang dia menyinggung keluarga bangsawan kelas 1 kali ini. Sekarang bajingan itu tidak takut pada kita. Tapi dia akan mendapat masalah besar kalau dia menyinggung keluarga bangsawan kelas 1. Neil tidak menyangka Ken akan menggelengkan kepalanya. Yang terakhir dengan sungguh-sungguh mengetukkan jari telunjuknya ke meja. Dia tidak menyinggung keluarga bangsawan kelas 1 kali ini, tapi keluarga Drake. Senyuman beku terlihat di bibir Ivan saat dia mencatat kata-kata itu. Kau bercanda, Tuan Muda Clark. Vane memiliki hubungan baik dengan keluarga Drake, terutama karena dia selalu berada di sisi Nona Tanya setelah dia dipekerjakan sebagai pengawal mereka. Vane terus membayangi Tanya, dan mereka adalah teman baik. Mengapa Vane menyinggung perasaan mereka? Dia bukan idiot. Hah. Itu semua karena uang 10 miliar. Kepala bajingan itu pasti sombong dengan uang sebanyak itu. Ken tertawa. Kemudian dia memberitahu semua orang tentang apa yang dia dengar secara rinci. Jadi itulah yang terjadi. Dia hanya berpura-pura tidak tahu cara bermain biliar dan menipu Tuan Muda Turner sebesar 10 miliar. Cek. Leo mungkin sangat ahli dalam bermain biliar. Tidak ada yang akan mempercayai Vane kalau dia mengklaim dia baru saja mengalahkannya. Jelas dia pandai dalam olahraga kalau dia bisa mengalahkan Leo. Tidak heran Tuan Muda Drake tidak bisa lagi menderita karena kejadian tersebut. Jadi dia membantu untuk angkat bicara, mengatakan bahwa Vane telah menjadi gila karena menuntut 10 miliar karena dia menginginkan uang. Dan Vane tidak menyia-nyiakan reputasi Tuan Muda Drake. Mungkin itulah sebabnya Tuan Muda Drake sangat marah sehingga dia pergi mencari Selena Taylor. Ivan tersenyum masan dan menyesap cangkir kopinya. Ah, sayang sekali. Aku berharap Vane akan mempermalukan dirinya sendiri selama pesta ulang tahun Selena dan dia hanya akan meringkuk karena malu. Siapa yang tahu kalau dia tidak akan hidup tinggal beberapa hari sekarang. Sena, yang duduk di sampingnya, memikirkannya sejenak. Tapi Vane adalah menantu dari keluarga Taylor, Ivan, katanya, nada suaranya tampak cemas. Bukankah keluarga Drake juga akan membalas keluarga Taylor saat mereka marah? Ivan mengerutkan alisnya mendengar pemikiran tersebut. Aku kira tidak. Kami tidak menyinggung perasaan mereka. Selain itu, Vane dan keluarganya belum pernah tinggal bersama kami sebelumnya. James adalah orang yang rasional. Mereka akan mengalami banyak kerugian kalau mereka sungguh ingin mencoba melawan kami, terutama karena Vane adalah seorang petarung yang handal. Tepat pada saat ini, telepon berdering. Ivan memberi isyarat agar semua orang tetap diam sebelum mengangkat telepon, berdiri. Ekspresinya menjadi gelap saat panggilan itu berlanjut. Sialan. Vane sungguh menyeret seluruh keluarga kami ke jurang. Ada apa, Ivan? Sena dengan cepat bertanya. Bab 779. Sena sedikit khawatir. Bagaimana kalau Timothy Drake menderita luka serius dan ayahnya sangat marah? Akan merepotkan kalau mereka bertindak melawan Ivan dan yang lainnya. Kemungkinan kecilnya seperti itu, tapi hal itu juga tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Selain itu, tidak mudah menjadi pacar Ivan. Akan sangat tidak adil kalau dia diseret ke dalam masalah ini dan terbunuh bersama dengan yang lainnya. Sena bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menikmati hidupnya untuk waktu yang singkat. Sena tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keluarga Drake menelepon untuk memberi tahu kami kalau kami secara resmi ditarik dari proyek pengembangan Southern Hills. Dan mereka tidak akan memberi kami kompensasi apapun karena sudah melanggar kontrak. Ivan tersenyum pahit. Orang tua itu sangat marah sekarang. Dia mengadakan pertemuan untuk semua anggota keluarga. Petik 2. Saat Ivan berbicara, matanya tiba-tiba berbinar. Ayo kita pergi. Tidak ada waktu lagi seperti sekarang ini. Ikutlah bersamaku, Sena. Karena lelaki tua itu memanggil semua anggota keluarga Taylor untuk rapat, aku yakin Selena, Vane, dan bahkan Ben akan ada di sana. Karena semuanya ada di sana, aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang nanti. Aku akan memberi tahu mereka kalau kau adalah pacarku. Sena mengerutkan alisnya. Apa pantas untuk memberi tahu mereka tentang aku sekarang? Tentu saja. Ivan merentangkan lengannya. Semua orang akan ada di sana. Kalau aku memperkenalkanmu dan semua orang tahu kalau kau adalah pacarku, Vane tidak akan membunuhmu begitu saja, bukan?
Itu tidak akan berhasil kalau keluarga Taylor mengetahuinya. Bagaimanapun, aku adalah saudara sepupu mereka. Ini akan menjadi jaminan untuk hidupmu, dengan mengumumkan hal ini. Kalau aku tidak mengumumkannya, bagaimana kalau Vane diam-diam membunuhmu untuk membalas dendam atas nama Ben? Bagaimana kalau dia mengatakan kalau dia tidak tahu kau adalah pacarku? Setelah Sena mendengar itu, dia juga berpikir itu masuk akal. Dia mengangguk. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi bersamamu. Tapi aku tidak siap untuk pertemuan tersebut. Aku sangat gugup. Aku bahkan tidak membawa hadiah apapun. Ivan meraih tangannya. Tidak perlu membeli apapun. Aku hanya akan memperkenalkanmu karena pertemuan ini kebetulan terjadi sekarang. Jangan khawatir. Ada aku. Aku akan pergi dan melihat raut wajah Ben kalau aku sungguh punya alasan untuk pergi. Haha. Ken tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Tuan Muda Taylor. Kakek Taylormu pasti akan marah karena bagaimana keluarga Drake telah membatalkan semua rencananya, tapi itu bukan salahmu. Itu semua karena Vane mengalahkan Tuan Muda Drake. Itulah mengapa orang yang ditegur secara logika adalah Vane. Orang tua itu akan menghabisinya. Neil tersenyum dingin saat dia berbicara. Betul sekali. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sambil tersenyum, Ivan membawa Sena keluar. Vane dan Ben serta yang lainnya juga menerima telepon. Mereka semua pergi ke rumah terbesar di kediaman keluarga Taylor. Ada banyak sofa dan bangku di sekelilingnya. Keluarga Taylor akan menggunakan ruang ini untuk mendiskusikan hal-hal penting setiap kali mereka hadir. Saat ini, ekspresi Zeus Taylor terlihat muram. Orang-orang di sekitarnya juga menundukkan kepala. Suasananya sesak dan mencekam. Pintu perlahan terbuka. Selena, Vane dan yang lainnya masuk. Zeus Taylor mendengus saat melihat Vane. Jelas kalau dia sangat marah. Kakek, apa ada yang salah? Mengapa kau memanggil kami? Selena berhasil tersenyum canggung, bertanya ragu-ragu. Selama panggilan telepon tadi, Cecilia hanya menyuruh mereka untuk datang dan mengakui kesalahan mereka, sambil terengah-engah. Cecilia tidak berbicara tentang detail situasinya. Bab 780. Apa ada yang salah? Apa ada yang salah? Tentu saja, suamimu yang pemarah itu pergi dan menimbulkan masalah lagi. Pada saat ini, Ivan masuk bersama Sena, tersenyum tapi tidak lucu. Ivan, kenapa kau membawanya ke sini? Bukankah dia pacarnya Ben? Theodore tidak bisa berbuat apa-apa tetapi mengerutkan alisnya saat dia melihat putranya berjalan bersama Sena. Ivan tersenyum masam. Dia menatap Ben dengan penuh tujuan sebelum berbicara, ya, Sena adalah pacar Ben. Tapi dia tidak berguna. Dia sudah berusia 20-an, tapi dia masih tidak berguna. Tentu saja, Sena menginginkan pria yang lebih mapan. Ivan tersenyum kepada semua anggota keluarga lalu memperkenalkannya, semuanya, dia Sena Jackson, dan dia adalah pacarku. Dan kami adalah pasangan yang serasi. Petik 2. Ekspresi Ben terlihat masam, matanya memerah meskipun dia sangat menyadari kalau Sena adalah orang yang kejam dan mengerikan. Seorang wanita seperti dia bahkan tidak layak mendapatkan kasih sayangnya, tapi Ben sudah bersamanya untuk waktu yang lama. Hatinya masih sakit saat melihatnya. Oh, jadi dia pacarmu sekarang. Selamat. Memang benar kalau seorang wanita cantik dipasangkan dengan seorang pangeran, bukan seseorang yang hanya tahu bermain video game sepanjang hari. Akan menjadi keajaiban kalau pacar dari seseorang seperti itu tidaklah kabur. Cecilia berbicara sinis setelah dia mendengarnya, melipat tangannya di dada. Sampah satu orang adalah harta orang lain. Tentu saja, akan ada seseorang yang mau mengambil apa yang Ben lihat sebagai sampah. Bagaimanapun, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Vane tertawa kecil saat mendengar itu. Tapi mereka yang menyimpan wanita yang hanya memikirkan uang akan hidup untuk menyesali keputusan mereka. Betul sekali. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu dalam hidupku. Selena juga mendengus dengan marah menggantikan adiknya. Kau, maksudmu kami tidak tahu malu? Kami berdua sampah. Ivan sangat marah. Dia maju selangkah dan menatap Vane. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, dan amarahnya dengan cepat menghilang. Sebaliknya, dia tersenyum masam.
Fane, apa kau merasa agak lemah akhir-akhir ini? Fane akan mati setelah 10 hari lagi. Apa gunanya berdebat dengan orang yang sudah dipastikan akan menerima hukuman mati? Fane tercengang. Dia langsung tahu apa yang dimaksud Ivan saat mengatakan itu. Pria yang lain mencoba mengungkap dan melihat apakah dia sudah meminum racunnya, dan apakah ada gejala yang jelas sekarang. Fane dengan sengaja memasang ekspresi terkejut. Betul sekali. Akhir-akhir ini aku merasa seolah-olah anggota tubuhku lemah. Tapi apa hubungannya denganmu? Katanya pada Ivan. Bukankah normal merasa lesu selama musim panas? Hati Ivan sangat senang saat dia mendengar Fane mengakuinya. Tetap saja, dia mempertahankan ketenangannya saat dia berkata, kau terlihat sepertinya kau perlu istirahat. Itulah mengapa aku bertanya. Cukup. Aku ingin mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal-hal tertentu, bukan untuk mendengar kalian berdua berdebat. Akhirnya, Zeus Taylor membentak dengan tidak sabar. Dia menunggu sampai semua orang tenang sebelum berbicara, lalu menatap Fane. Fane, apa kau tahu kerugian apa yang kami terima atas keputusanmu yang kurang ajar mengalahkan Tuan Muda Drake? Apa kau tahu kerugian yang akan diderita keluarga Taylor? Bab 781. Kau punya nyali ya, Fane, berani menghajar tuan muda dari keluarga Drake seperti itu. Aku pikir kau harus keluar dari keluarga Taylor. Berhentilah menyeret kami bersamamu. Salah satu anggota keluarga Taylor mendengus dengan marah. Betul sekali. Itu tuan muda Drake yang sedang kita bicarakan, Fane. Memang sebelumnya kau telah menyinggung beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Tapi kami ingin menjaga reputasi keluarga kami ditambah lagi kau adalah pejuang yang baik dan berteman dengan Dewi Perang. Kami tidak ingin menyusahkanmu selama kau tidak melewati batas. Tapi kau memanfaatkan kebaikan kami. Sekarang kau sangat ceroboh dan berani menyakiti Tuan Muda Drake. Anggota keluarga yang lain juga sangat marah. Dia takut mereka semua akan terseret ke dalam masalah karena tindakan Fane. Fiona tersenyum canggung saat dia melangkah maju. Jangan khawatir, kakek Taylor. Tidak ada yang akan terjadi, katanya kepada Zeus Taylor. Fane punya alasan yang bagus untuk menghajar Tuan Muda Drake. Itu bukan hanya karena Tuan Muda Drake memecatnya dan Selena. Pria itu ingin memperkosa Selena kami dan Fane benar-benar marah ketika tahu soal itu. Itu sebabnya dia menghajarnya. Di sini, Fiona lalu memukuli dadanya. Tapi jangan khawatir. Kami pasti tidak akan membawa keluarga besar Taylor ke dalam hal ini, janjinya. Keluarga Drake tidak akan begitu saja membunuh orang tak berdosa, kan? Paling banyak yang akan mereka lakukan adalah membunuh keluarga kami. Hehe. Kau benar-benar tahu cara berbicara ya, Fiona. Theodore terkekeh. Kau bahkan bukan bagian dari keluarga Drake. Bagaimana kau bisa tahu bahwa keluarga Drake tidak akan menyerang kami dengan amarahnya? Sebenarnya, Fiona juga tidak yakin pada dirinya sendiri. Namun pada saat ini, dia tidak bisa menyerah. Sederhana saja. Mereka akan menciptakan masalah lebih awal jika memang ingin melakukannya. Fane telah menghajar orang itu kemarin pagi dan sekarang sudah siang hari. Tapi aku tidak melihat orang-orang dari keluarga Drake datang. Jadi mereka pasti tidak akan datang. Bagaimanapun juga, Fane memiliki hubungan yang baik dengan nona Tanya. Tidak mungkin. Ivan langsung menyelanya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Drake. Mereka memiliki begitu banyak petarung yang bagus. Bagaimana bisa mereka membiarkan masalah itu begitu saja? Menurutku hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyerahkan Fane kepada keluarga Drake. Buat dia bersujud dan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Hehe. Mengapa aku yang harus bersujud dan meminta maaf padahal dialah uang mencoba menyentuh istriku? Apakah kau sedang bercanda, Ivan Taylor? Apa menurutmu aku akan melakukan hal seperti itu? Fane terkekeh dan ekspresinya terlihat acuh tak acuh. Lebih baik jika mereka tidak datang. Jika mereka melakukannya, aku akan membunuh setiap orang yang berani ikut campur. Kau sendiri yang mengatakannya. Zeus Taylor menatap lurus ke arah Fane. Karena kaulah yang menyebabkan kekacauan ini sejak awal, kuharap kau bisa menanggung kesalahanmu sendiri saat keluarga Drake datang. Jangan menyeret keluarga Taylor ke dalam masalah ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Fane berjanji. Kau tidak akan melakukannya. Kakek, dia sudah menyeret kita ke dalam masalah ini.
Keluarga Drake tidak lagi bekerja sama dengan kita. Southern Hill Real Estate adalah proyek besar dan mereka tidak ingin berkolaborasi lagi. Kita tidak mendapatkan apa-apa kali ini dan sebaliknya kita malah mendapat kerugian besar. Ivan sangat marah. Dia melotot ke arah Vane. Dasar bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau tidak akan menyeret kami ke dalam masalah itu? Ah, lupakan sajalah. Kita menderita kerugian besar, tetapi Tuan Muda Drake tidak menghormati Selena dengan mencoba menyentuhnya. Dia pantas dihajar. Zeus Taylor menghela nafasnya. Kita kehilangan 10 miliar begitu saja. Ini pukulan besar bagi keluarga Taylor, tapi kita tidak akan mati kelaparan, katanya. Aku hanya berdoa agar keluarga Drake tidak datang mencari kita, karena pertimbangan persahabatan mereka dengan Vane. Tepat pada saat ini, seorang pengawal dari keluarga Taylor menyerbu masuk. Tuan, kami baru saja mendapat beritanya. Dia menarik nafas dengan penuh semangat. Tuan Muda Drake hanya menderita luka ringan. Tidak akan ada komplikasi. Bab 782. Setelah mengetahui bahwa Vane telah menghajar Tuan Muda Drake, secara alami hal pertama yang dilakukan keluarga Taylor adalah mengirimkan pengawalnya untuk menanyakan situasinya. Zeus Taylor menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Drake hanya menderita luka ringan. Karena lukanya tidak serius, mungkin Tuan Drake tidak akan begitu marah dan tidak akan membuat keributan besar karenanya. Paling-paling, dia akan mencari pembunuh bayaran untuk menggorok leher Vane. Lagi pula, yang lain tidak terlibat. Terima kasih Tuhan, itu hanya luka ringan. Terima kasih Tuhan. Zeus Taylor menjatuhkan dirinya ke sofa. Semua orang bisa melihat bahwa beban di dalam hatinya telah terangkat. Selena dan Vane saling berpandangan dan tanda-tanda kekecewaan jelas terlihat di tatapan mereka. Tendangan dari Vane kemarin itu sama sekali tidak lemah. Tendangannya begitu kuat sehingga Tuan Muda Drake langsung pingsan pada detik berikutnya. Tidak mungkin cederanya ringan dan kemungkinan besar, dia akan impoten akibat tendangan itu. Namun demikian, Vane dan Selena bukanlah orang yang bodoh. Jelas itu adalah kebohongan yang telah disebar oleh keluarga Drake. Karena mereka menutupi kebenaran, itu artinya James Drake adalah orang yang bijaksana, atau setidaknya dia cukup cerdas sehingga tidak boleh membuat masalah itu keluar. Tapi, kakek, meskipun Tuan Muda Drake hanya terluka ringan, proyek real estate South Hill sekarang sia-sia. Keluarga Drake tidak mengizinkan kami melanjutkan proyek ini lagi. Siapa yang akan mengganti kerugiannya? Ivan bisa merasakan amarah mendidih dalam darahnya karena mengetahui bahwa Vane adalah penyebab kerugian besar itu. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini pergi begitu saja. Dia ingin menemukan cara untuk mengusirnya dari keluarga Taylor. Aku akan membayar kerugiannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Vane melangkah maju dan menyatakan dengan keras. Bukankah itu hanya 10 miliar atau lebih? Aku akan membayarnya. Huff. Jangan konyol. Apakah kau sudah memikirkannya? Uang apa yang kau gunakan untuk membayarnya? Uang 10 miliar yang kau menangkan dari Tuan Muda Turner. Jangan lupa kau telah berjanji untuk mengadakan pesta yang akan menggemparkan seluruh provinsi tengah untuk istri tersayangmu. Wajah Ivan langsung berbinar-binar mendengar kata-kata Vane. Karena si brengsek ini ingin berpura-pura menjadi seorang taipan dan menawarkan untuk mengganti kerugiannya, mengapa tidak? Vane, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekarang kau dan Selena sama-sama menganggur. Bagaimana kau mampu memikul tanggung jawab seperti itu? Fiona hampir mengalami serangan jantung dan matanya seperti berputar ke belakang otaknya ketika mendengar perkataan Vane. Dia segera menarik Vane kembali ke sisinya saat menegurnya. Memang, dia harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jika bukan karena dia, proyek besar itu tidak akan sia-sia begitu saja. Theodore segera menimpali dengan nada serius dan tegas. Karena kerugian itu disebabkan oleh Vane, wajar baginya untuk membayarnya. Iya, memang benar. Ulang tahun Selena tidak harus megah, beberapa konfeti, anggur, dan pizza saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, pernikahan Cecilia juga diadakan pada hari itu. Seluruh keluarga Taylor mungkin tidak punya waktu luang untuk merayakannya bersama Selena. Oh ya. Kau bahkan tidak perlu menyiapkan banyak makanan, karena semua keluarga kaya dan orang-orang yang berkuasa akan menghadiri pernikahan Cecilia.
Ibu Cecilia berkata demikian saat dia melangkah maju. Fiona langsung terbakar amarahnya karena matanya seperti dua bola api yang bisa membakar Vane menjadi abu kapan saja. Si bocah berandalan ini jelas tidak membawa otaknya bersamanya hari ini. Jika tidak, bagaimana bisa dia memuntahkan omong kosong seperti itu? Karena Vane dan putrinya sama-sama menganggur, mungkin Vane hanya memiliki beberapa juta dolar yang tersisa. Dan 90 juta dolar yang dimenangkan Vane dari Kelly Gold dalam taruhannya juga telah diberikan kepada Fiona. Sekarang, masalahnya adalah tentang kerugian sebesar 10 miliar dolar dan si brengsek ini benar-benar mengatakan bahwa dia yang akan membayarnya. Zeus Taylor mengangguk setuju setelah memberikan beberapa pemikiran. Vane, ini memang salahmu dan karena kau telah mengatakan kau akan bertanggung jawab, maka kau harus mentransfer 10 miliar dolar ke rekening perusahaan. Kau benar. Ini memang sesuatu yang harus aku bayar. Vane mengangguk dan meminta nomor rekening perusahaan dari kepala pelayan. Ia kemudian mentransfer 10 miliar dolar. Melihat bahwa Vane adalah orang yang sangat bertanggung jawab, ada sedikit rasa hormat yang terlihat di mata Zeus Taylor. Kemarahan yang berputar-putar di dalam dirinya beberapa saat yang lalu kini telah menghilang. Baiklah. Karena Tuan Muda Drake tidak menderita cedera parah, aku harap mereka tidak akan terus mencari masalah. Tapi Vane, jika mereka datang untuk membalas dendam Tuan Muda Drake, aku harap kau akan maju dan menanggung konsekuensinya. Jangan menyeret kami ke dalam jurang masalah ini. Jangan khawatir, kakek Taylor. Mereka tidak akan berani datang. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka praktis sedang menggali kuburan mereka sendiri. Bab 783. Vane tertawa sebagai balasannya. Kata-katanya membuat kerumunan tidak bisa berkata-kata lagi. Orang sombong yang aneh ini menjadi semakin sombong. Pihak lainnya itu adalah keluarga Drake yang bukan merupakan udang kecil lainnya. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Tidak lama kemudian, Vane dan yang lainnya kembali ke rumah mereka. 2 atau 3 hari berikutnya, keluarga Taylor hidup dalam ketakutan. Setiap kali salah satu anggota keluarga Taylor keluar, puluhan pengawal harus ikut dibawa. Saat berada di vilanya, Fiona tidak membiarkan Vane dan Selena keluar dengan cara apapun. Setiap orang harus tetap tinggal di rumah. Setelah 2 hari berlalu dan tidak ada tanda-tanda keluarga Drake, maka Fiona merasa sangat lega. Sepertinya keluarga Drake tidak berencana untuk membalas dendam Tuan Muda Drake. Tidak. Ketua klan Elang, Lineman yang telah menunggu selama beberapa hari untuk pertempuran eksplosif antara keluarga Drake dan Vane, tidak bisa berkata apa-apa lagi pada situasi saat ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kejadian Vane yang menghajar Tuan Muda Drake akan bisa diselesaikan dengan cara yang acuh tak acuh seperti ini? Meskipun keluarga Drake telah mengumumkan bahwa itu hanya cedera ringan, Timothy adalah tuan muda dari keluarga Drake. Bagaimana keluarga Drake bisa menelan amarahnya? Pada akhirnya, hasil akhirnya keluarga Drake hanya menghentikan kontrak real estate South Hill dengan keluarga Taylor. Tidak ada yang lain selain itu. James Drake benar-benar pengecut. Dia benar-benar. Lee terdiam beberapa saat. Dia awalnya berencana menggunakan James Drake untuk menyingkirkan Vane. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Drake adalah pengecut seperti itu. Master, aku pikir akan lebih baik bagi kita untuk mengikuti rencana awal. James Drake adalah pria yang sangat teliti dan berhati-hati. Karena Tuan Muda Drake hanya terluka ringan, dan mereka tidak ingin mengejar lebih jauh lagi, pada dasarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pria parubaya itu menatap Lee dan berbicara demikian. Baik. Sepertinya hanya itu cara untuk pergi, jawab Lee sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat. Kita akan menangkap beberapa pria dari Green Sky Hall. Begitu Vane membunuh orang-orang kita, kita juga akan membunuh orang-orang itu. Hanya dengan cara itu kita bisa memfitnah Green Sky Hall atas perbuatan itu. Setelah merenungkan masalah tersebut, Lee mengingatkan pria parubaya itu dengan hati-hati. Jangan khawatir, Master. Pertama-tama kita akan menangkap 3 orang dari Green Sky Hall dan mengambil token mereka. Jauh lebih mudah dengan cara ini. Saat orang-orang kita mati, orang-orang dari Green Sky Hall juga akan mati. Pria parubaya itu memperlihatkan seringai menyeramkan. Baiklah. Lanjutkan. Lee memberi isyarat kepada pria itu untuk pergi.
Sayang, hanya ada 10 hari lagi dari hari ulang tahunmu. Ayo kita keluar dan berjalan-jalan. Vane memegang tangan Selena saat dia tertawa. Sayang, kita belum membuat pemesanan dengan hotel, kan? Mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Aku pikir tidak banyak ruang untuk dipilih saat ini. Sial. Mengapa Cecilia yang aneh ini harus melakukan pernikahannya pada hari yang sama dengan pesta kita? Tidak banyak orang yang akan datang ke pesta kita. Selena melontarkan senyum pahit dan melanjutkan. Tapi, itu juga tidak buruk. 10 miliar akan cukup untuk menutupi semuanya. Tetapi sekarang, mungkin, uangmu hanya tersisa beberapa ratus juta saja. Kita harus mengeluarkan uang dengan bijaksana, hanya beberapa meja di sana-sini dan beberapa hal mendasar yang akan dibutuhkan. Biar ku hitung, kurasa 10 juta sudah cukup untuk membayar semuanya. Haha. Istriku tersayang, jangan khawatir soal itu. Aku sudah memesan hotel. Vane tersenyum ringan dan melanjutkan, santai saja dan tunggu hari ulang tahunmu. Bab 784. Tidak mungkin. Kau sudah memesannya. Pengawal mana yang telah kau kirim untuk membuat pemesanan itu untukmu? Selena kehilangan kata-katanya. Beberapa garis kerutan jelas terbentuk di antara alisnya saat dia berbicara. Berapa banyak orang yang sudah kau pesan? Berapa banyak yang telah kau bayar untuk itu? Aku khawatir jika tabungan kita saat ini tidak cukup untuk menutupi semuanya, maka itu akan menjadi masalah. Kita tidak punya banyak uang yang tersisa, lebih baik kau tidak menghabiskan semuanya. Sayang, jangan khawatir. Bersantailah, duduk, dan tunggu hari yang akan datang. Aku berjanji kejutannya akan luar biasa. Vane terkikik saat dia menarik Selena keluar. Ayo kita pergi, sayangku. Ayo kita jalan-jalan. Kita bisa berbelanja dan kemudian mengunjungi warnet band untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana keadaannya? Pembukaan hari pertama warnetnya kan kemarin. Selena menjawab dengan senyum pahit. Hah? Kemarin adalah hari pertama. Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa soal itu? Aku bahkan tidak bisa mengiriminya karangan bunga untuk memberinya selamat. Ekspresi Vane berubah menjadi terkejut yang sebenarnya ketika mendengar berita itu. Tidak apa-apa, aku sudah mengiriminya karangan bunga. Dia terus mengingatkanku untuk merahasiakannya, jadi kita tidak benar-benar merayakan pembukaannya. Hanya di malam hari, kita semua akan keluar bersama untuk makan sederhana sebagai perayaannya. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Selena hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya dengan wajah yang bersinar. Sepertinya Ben sudah dewasa. Dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Namun, tidak lama setelah keduanya berjalan-jalan di sekitar area tersebut, adegan tiga pria yang sedang mengikuti sekelompok gadis muda muncul di hadapan mereka. Salah satu pria sebenarnya berpura-pura buta, mengenakan kacamata tongkat pencari jalan. Gadis-gadis muda di depan mereka sedang mengenakan rok mini. Apa-apaan itu? Ekspresi Vane menjadi suram saat melihat pemandangan di depannya. Lalu dia berkata kepada Selena. Selena, lihatlah di sana. Orang-orang yang berpura-pura buta itu pasti dari Grease Sky Hall. Sepertinya mereka mengambil foto pakaian dalam para gadis itu lagi. Dasar sekelompok orang-orang brengsek. Mereka tidak bisa berhenti melakukan perbuatan kotornya, ya. Apa? Selena melihat ke arah yang ditunjukkan Vane dan bisa merasakan amarah mengalir melalui pembuluh darahnya. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Vane. Tunggu, Vane, kau tidak akan campur tangan lagi, kan? Sayang, kau mengenalku. Tidak mungkin aku akan menutup mata terhadap hal seperti itu. Vane mengakhiri ucapannya dan segera berjalan tergesa-gesa menuju sekelompok pria itu. Dia sudah memperingatkan Green Sky Hall untuk tidak melanjutkan perbuatan kotor seperti itu dan mereka juga sudah berjanji. Dia berpikir bahwa orang-orang di Green Sky Hall secara alami akan menepati kata-katanya jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Itu sebabnya dia tidak mengirim seseorang untuk memantau mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka masih melakukan bisnis kotor ini tepat di depan matanya. Sepertinya mereka itu berpura-pura mengatakan satu hal di depannya tetapi tetap sebagai rubah di belakangnya, licik dan jahat. Mereka tidak menanggapi kata-kata Vane dengan serius. Kalau begitu, jika aku tidak mengirim beberapa dari kalian ke neraka,
kalian akan berpikir bahwa aku adalah macan ompong. Fane menghampiri mereka bertiga dan berteriak, berani-beraninya kalian masih melakukan perbuatan kotor seperti itu. Ark. Ketiga gadis muda itu berbalik dan melihat seorang pria mengikuti di belakang mereka. Pria-pria itu mengenakan kacamata dan berpura-pura buta dengan menggunakan tongkat penuntun jalan di tangannya, sambil menunjuk dengan lembut ke arah kakinya. Ketiga gadis itu langsung berteriak sekuat tenaga dan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah karena ketakutan. Sialan. Siapa kau? Apakah kau memiliki keinginan untuk mati? Pria yang berpura-pura buta itu langsung melepas kacamatanya tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, mereka bertiga sudah mengepung Fane. Tidak, kurasa kalianlah yang memiliki keinginan untuk mati. Fane tidak mau repot-repot dengan semua omong kosong itu lagi, dia melompat 2 langkah ke depan, mengayunkan lengannya, dan melepaskan 3 pukulan ke masing-masing pria tersebut. Ark. Bab 785. Ketiga gadis itu sangat ketakutan sehingga mereka lari dengan kecepatan cahaya. Di sisi lain, Fane berjongkok dan menarik token dari pinggang para pria itu. Ada 3 kata yang terukir di token tersebut, Green Sky Hall. Sepertinya ketiganya adalah bawahan terhormat di Green Sky Hall. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki token ini. Petik 2. Fane mengeluarkan tawa dingin yang membekukan. Tinjunya pun mengepal erat. Fane, kau bisa memberi mereka pelajaran. Mengapa kau harus membunuh mereka? Selena dengan cepat berlari ke arah Fane dan bertanya dengan nada khawatir. Sekarang kau menyinggung Green Sky Hall karena telah membunuh orang-orang mereka. Ini adalah Green Sky Hall. Aku dengar di belakang mereka, ada sosok yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Aku ingat namanya disebut seperti apa ya, Kingston Hall. Kingston Hall itu adalah yang terbesar dari semua geng. Hehe, istriku tersayang, jangan khawatir soal itu. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Dewi Perang, Lana. Kami pada dasarnya adalah sahabat. Fane terkikik sepenuh hati atas kekhawatiran istrinya dan membuang token itu sebelum meraih tangan Selena. Tidak punya rencana hari ini, mengapa kita tidak mengunjungi kediaman Dewi Perang milik Lana? Apakah kita benar-benar akan pergi ke sana? Memangnya dia akan setuju untuk bertemu dengan kita? Bagaimanapun juga, dia adalah Dewi Perang yang kuat dan perkasa. Bibir bawah Selena terlihat montok dan kemerahan saat dia cemberut. Dia merasa Fane terlalu percaya diri. Memang benar Fane telah menyelamatkan nyawa Lana di medan perang, tapi Lana sudah membalas budi. Rencana Fane untuk tiba-tiba mengunjungi Lana, apakah itu benar-benar ide yang bagus? Ayolah. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Saat berada di dalam sebuah mobil dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari Fane dan Selena, seorang pria terlihat sangat bersemangat. Ini terlalu bagus. Ini terlalu hebat. Aku pikir Fane akan menanyai mereka dari mana mereka berasal dan membuat mereka bunuh diri atau semacamnya. Aku tidak menyangka bahwa Fane sangat temperamental dan benar-benar langsung membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 2 pria lain di dalam mobil itu bertanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kau ini bodoh atau terbelakang? Keluar dan buang mayat mereka. Lebih baik jika kau membakarnya dan menyingkirkan semua buktinya. Lalu kita akan kembali dan membunuh 3 pria Green Sky Hall asli yang kita tangkap tempo hari. Seringai jahat muncul di wajah pria paruh baya itu. Aku cukup yakin bahwa Fane pasti akan pergi ke Green Sky Hall dan membuat masalah besar. Setelah menangani 3 mayat tersebut, pria paruh baya dan 2 orang lainnya itu lalu pergi untuk membunuh 3 pria dari Green Sky Hall. Kemudian mereka kembali ke klan Eagle dan melapor ke ketua klan dengan hati yang senang. Sementara itu, Fane dan Selena sedang asyik ngobrol dan jalan-jalan santai di mall. Mereka pergi untuk membeli sepasang gelang giok untuk Lana, sang Dewi Perang. Kemudian tidak lama setelah itu, mereka tiba di rumah kediaman Lana. Di depan kediamannya, ada beberapa pengawal yang disewa oleh Lana. Sepertinya mereka baru saja dipekerjakan karena sepertinya Lana tidak ingin orang lain mengunjunginya dan mengganggu hidupnya. Itulah mengapa para pengawal ini dipekerjakan. Tuan-tuan, kami dari keluarga Taylor, ini Nona Selena dan aku suaminya. Aku datang untuk melakukan kunjungan khusus ke Dewi Perang.
Vane tersenyum dan berbicara kepada para pengawal Lana. Keluarga Taylor. Salah satu pengawal tercengang sesaat, lalu melambaikan tangannya. Maaf, tapi kalian berdua lebih baik pergi meninggalkan tempat ini. Bahkan jika bangsawan kelas 1 seperti keluarga George, Mon dan seterusnya, datang berkunjung, Dewi Perang kami tidak akan menemuinya. Belum lagi kau hanyalah seorang dari keluarga Taylor. Dia benar. Pernah ada James dari keluarga Drake datang berkunjung dan dia diusir. Pengawal lain tertawa mengejek. Oh, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk memberitahu Dewi Perang tentang kedatangan kami. Aku yakin jika kau memberitahunya, dia pasti akan menemui kami. Vane terkekeh dengan sikap meremehkan. Jika dia tidak takut identitasnya akan terungkap, dia benar-benar akan memarahi orang-orang ini. Dia datang ke sini untuk mengunjungi muridnya sendiri, namun para otaku dan ini berani menghentikannya. Jika Joseph Smith, Fernando Campbell dan Ethan Hayes menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bersambung.